Shalom, salam sejahtera bagi kita. Kita akan mendengarkan renungan harian podcast HKBP Jalan Lurah Cimahi. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan, renungan harian pada hari ini, Senin tanggal 19 Oktober 2020, yaitu dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Rikotihamu mahuhut hasonangan nihuta habuangan muna nahu baheni, jala tangyak konhamu nasidatu jahoba, ai molo marhasonangan hutai, marhasonangan ma dohot hamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini disampaikan kepada umat Israel ketika bangsa itu berada dalam pembuangan ke negeri asing atau ke negeri Babel. Kata "dan" yang dipakai oleh firman Tuhan menunjukkan ada dua tugas yang diembankan kepada bangsa itu, tetapi saling berhubungan. Usahakanlah kesejahteraan kota ditempatkan sebagai perintah kepada umat Israel, yaitu panggilan kepada umat itu dan sekaligus menjadi panggilan kita sebagai anak Tuhan untuk terus memanjatkan doa, untuk terus mengusahakan kesejahteraan bagi kota di mana kita tinggal. Bahkan pada waktu itu di mana umat itu dibuang dan menjadi bangsa yang terbuang ke negeri asing, maka tugas dan tanggung jawab kita adalah mengusahakan kesejahteraan kota itu, sekaligus juga berdoa bagi kota itu, bagi umat di tempat kota kita tinggal, dan bagi para pemimpin kita di kota di mana kita tinggal dan berdiam sebagai umat Tuhan. Maka tugas dan tanggung jawab ini menjadi penghancur tembok pemisah antara kita dengan sesama kita, sehingga kita keluar untuk memberi fungsi nyata bagi kehidupan di sekitar kita. Tujuannya adalah untuk mengusahakan kesejahteraan kota di tempat kita berdiam. Maka sangat penting bagi kita untuk mengusahakan kesejahteraan kota dan berdoa dengan kuasa yang dari Tuhan, dengan kuasa orang benar, dengan doa kita kepada Tuhan untuk mendoakan orang-orang di sekitar kita, berdiam di tempat kita tinggal, dan bagi para pemimpin di mana kita tinggal dan berdiam menjadi umat Tuhan. Mengusahakan itu mencakup sesuatu pekerjaan, juga mencakup pikiran kita untuk mencari solusi, sekaligus berusaha sekeras-kerasnya dan untuk membuat dan menciptakan sesuatu yang baru, karya yang baru di tempat di mana kita berada. Hal itu haruslah menjadi fokus kita untuk bekerja, bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan kita dalam keluarga,
tetapi juga kontribusi dan peran aktif kita untuk pembangunan kesejahteraan di mana kita berdiam. Kita tidak akan pernah bisa bergerak untuk melakukan peran aktif demi kesejahteraan kota apabila kita tidak mengasihi kota di mana kita tinggal. Itulah sebabnya bahwa kita terpanggil untuk mengasihi kota, untuk mengasihi sesama yang berdiam di kota, dan untuk mengasihi pemimpin-pemimpin di mana kita berdiam, di tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tugas dan tanggung jawab inilah yang menjadi janji dan motivasi bagi kita supaya kita menjadi berkat bagi tempat di mana kita berdiam. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus pasal 2 ayat 10. Pekerjaan yang baik itu di dalam Yesus Kristus tentunya mendatangkan berkat, mendatangkan sukacita bagi orang-orang di mana kita bisa tinggal, di mana kita bisa berdiam. Tentu ada banyak hal yang menjadi sekat, ada banyak hal yang menjadi pemisah antara kita dengan orang-orang yang berada di sekitar kita, baik itu karena perbedaan pekerjaan, perbedaan status, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan tradisi, kebiasaan, adat istiadat yang bisa memisahkan kita sesama umat manusia. Tetapi pemisah itu dipanggil oleh Tuhan untuk malah menjadi perekat di antara kita, supaya hidup kita lebih berwarna, hidup kita lebih berdinamika. Meskipun kita dibedakan oleh banyak hal, tetapi setiap kita anak-anak Tuhan dipanggil Tuhan untuk menjadi orang-orang yang senantiasa berusaha membawa kesejahteraan bagi kota kita, untuk berdoa bagi kota di mana kita tinggal dan berdiam, sehingga setiap kita adalah orang-orang yang berpartisipasi aktif, orang-orang yang berperan serta dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan, dalam menjaga hidup kita yang saling mengasihi, hidup yang saling berdampingan, baik itu melalui sumbangsi pikiran, peran serta partisipasi yang kita bisa laksanakan di tingkat yang terkecil di lingkungan kita, di tingkat yang semakin luas di daerah kita masing-masing, dan tentunya di negara kita, Republik Indonesia ini. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kita berada, karena kesejahteraan kota itu menjadikan kita bersama-sama hidup dalam damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Engkau panggil untuk mengusahakan kesejahteraan di mana kami tinggal, dan untuk berdoa bagi sesama kami, pemimpin-pemimpin kami, dan dimanapun kami berada. Kami berdoa buat seluruh pemimpin bangsa kami. Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberi kekuatan untuk memimpin bangsa ini, untuk semakin berjaya,
untuk semakin boleh di dalam kesatuan, di dalam kebaikan, di dalam keselamatan. Karena itu Tuhan, pimpin kami hari ini. Kami serahkan hidup kami dan perjalanan hidup kami hanya ke dalam tangan perlindungan Tuhan. Berkati kami untuk menjadi berkat juga di tempat di mana kami berada, kepada sesama kami di lingkungan kami, sehingga Tuhan, nama Tuhan semakin termasyhur di antara seluruh bangsa, di antara seluruh umat. Meskipun kami berbeda-beda banyak hal dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami berdoa buat pergumulan hidup kami, Kau yang berkati pekerjaan kami, saluran sukacita bagi kami, sakit penyakit kami Engkau sembuhkan, dan dalam segala perkara tolong kami Tuhan, Engkau turut campur tangan untuk senantiasa menopang hidup kami dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin.